Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Aini dengan nomor induk mahasiswa 93120219. Di sini saya akan menjelaskan review materi makalah kelompok 7 tentang hukum acara perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan peraturan hukum. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Ruang lingkup hukum acara perdata meliputi 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan atau merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai. Asas-asas hukum acara perdata diantaranya yaitu yang pertama, asas negara hukum Indonesia. Hukum hakim bersifat menunggu, hakim bersikap pasif, persidangan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara, peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sumber hukum acara perdata adalah HIR untuk Jawa dan Madura, serta RBG untuk luar Jawa dan Madura. Selain itu, sumber hukum acara perdata yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, jurisprudensi, adat kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara, perjanjian internasional, doktrin atau ilmu pengetahuan, instruksi, dan surat edaran Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu hukum tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Ruang lingkup hukum tata usaha negara. Kompetensi peradilan tata usaha negara dibatasi hanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau jabatan tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas hukum tata usaha negara yaitu yang pertama, asas praduga meting atau asas praduga benar. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Yang keempat, asas putusan peradilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Selanjutnya, sumber hukum tata usaha negara adalah Undang-Undang HAN atau Hukum Administrasi Negara Tertulis, Praktik Administrasi Negara HAN yang merupakan hukum kebiasaan, jurisprudensi, anggapan para ahli HAN atau anggapan para ahli hukum administrasi negara. Karakteristik hukum tata usaha negara. Yang pertama, badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan sebagai tergugat. Yang kedua, penggugat senantiasa seseorang atau badan hukum perdata. Yang ketiga, hakim dapat menarik pihak ketiga yang dianggap mempunyai kepentingan dalam proses sengketa atau perkara. Selanjutnya, penggugat dapat mengubah dasar gugatannya sampai dengan replik. Tergugat dapat mengubah dasar jawabannya sampai dengan duplik. Kemudian adanya acara cepat dengan hakim tunggal. Hakim berperan aktif, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material, adanya gugatan perlawanan atau verzet. Yang terakhir yaitu pihak-pihak yang bersengketa adalah antara badan atau pejabat tun lawan warga negara atau badan hukum perdata. Selanjutnya yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup hukum perdata yaitu yang pertama, ada hukum pidana material yang menunjukkan
perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian. Yang pertama, bagian objektif atau suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif. Yang kedua, bagian subjektif, suatu kesalahan yang menunjukkan pada si pembuat untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selanjutnya, hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana material dapat dilaksanakan, yaitu aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan bertanggungjawabkan atas sesuatu delik yang dilakukannya. Adapun asas-asas hukum pidana diantaranya yaitu asas legalitas, asas teritorial atau batas-batas teritorial, asas perlindungan, asas personalitas, dan asas universal. Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari hukum pidana yang tertulis atau kitab undang hukum pidana dan hukum pidana yang tidak tertulis atau hukum pidana adat. Yang terakhir yaitu karakteristik hukum pidana, yaitu hukum pidana termasuk dalam hukum publik karena pidana mengatur hubungan antara perorangan dengan negara atau mengatur kepentingan umum. Demikian review materi dari makalah kelompok 7 yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.